Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Basil, Ibu Iin, dan juga Ibu Diana, serta Bapak Ibu KS Tuban 3. Semoga pada hari ini masih diberikan kesehatan untuk bisa menyelesaikan tugas yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Dan mohon izin Pak Sultan sama Ustadz Pak Sultan. Di sini kami akan memaparkan terkait dengan pemanfaatan media KIPIN. Pemanfaatan media KIPIN School 4.0 dalam pembelajaran mendalam di TK Tunas Harapan Desa Darurejo, Kecamatan Gerak. Pada bab 1 di laporan kami yang melatar belakangi adalah melihat dari data rapor pendidikan yang ada di lembaga saya, yaitu TK Tunas Harapan di tahun 2024 itu ada yang berwarna sedang atau kuning, sehingga harapannya dengan adanya program yang kami angkat di TK kami, mudah-mudahan di tahun 2025 nanti akan lebih baik lagi. Dari perkembangan teknologi menuntut guru untuk mengoptimalisasi media digital dalam pembelajaran mendalam. Namun dari sebagian guru di TK Tunas Harapan masih mengalami kendala. Salah satunya mungkin dalam pemanfaatan tool atau aplikasi digital, sehingga kami perlu adanya punya treatment baru, punya terobosan baru yang kami inovasikan di dalam pembelajaran mendalam di TK Tunas Harapan. Tujuan dari penyusunan program yang saya angkat yaitu meningkatkan kompetensi guru dalam pemanfaatan media KIPIN sebagai media berbasis digital untuk mendukung pembelajaran mendalam, serta mendukung pembelajaran yang bermakna, kreatif, serta interaktif. Nah, ini adalah tampilan KIPIN School 4.0, yaitu media literasi digital. Di situ banyak sekali ribuan sumber belajar. Salah satunya ada buku, ada kurikulum nasional, ada KTSP, ada cerita anak, dan banyak sekali. Kalau kita eksplor dan kita manfaatkan, itu tidak hanya untuk TK saja Bapak Ibu. Jadi untuk SD bisa mengakses KIPIN School. Di situ banyak sekali media atau sumber belajar yang bisa kita manfaatkan. Hasil yang diharapkan dari program ini salah satunya adalah guru mampu memanfaatkan media digital KIPIN sebagai media yang berbasis digital untuk pembelajaran mendalam. Yang kedua, anak mampu belajar dengan media digital dengan cara yang bermakna, interaktif, dan menyenangkan. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran yang interaktif. Dalam laporan di bab 2, di sini menyesuaikan dengan ilmu kolaboratif, salah satunya adalah di tahap akses. Di tahap akses ini yang kami lakukan adalah yang pertama, sosialisasi program RTL kepala sekolah dengan rapat di komunitas belajar TK Tunas Harapan. Di situ kami mengumpulkan guru dan juga kepala sekolah untuk membahas terkait dengan tindak lanjut maupun RTL yang akan kita laksanakan. Yang kedua, diskusi semua pendidik dan tenaga kependidikan. Yang selanjutnya adalah tantangan. Di sini memberikan pemahaman. Yang saya lakukan adalah memberikan pemahaman kepada wali murid terkait dengan pemanfaatan media KIPIN sebagai pemanfaatan digital, karena sebagian wali murid mungkin masih mengira bahwa kalau anaknya berangkat ke sekolah ternyata bukunya tidak ada tulisannya, kalau oleh apa-apa ning dia di pesani kok gak ada tulisannya, kok
bersih, berarti anak di sekolah nggak belajar. Nah itu perlu adanya pemahaman, perlu memberikan sosialisasi kepada wali murid bahwa di sekolah sekarang, zaman dulu sama sekarang itu beda. Jadi kita perlu adanya sosialisasi terkait dengan digitalisasi ini. Peluangnya mungkin dari Keeping School ini menyajikan konten pembelajaran yang mudah diakses. Jadi kalau misalnya jenengan sudah download Keeping School ini, setelah di-download tidak perlu lagi membuka dengan kuota. Jadi Keeping School bisa dibuka, dimanfaatkan panjenengan di kelas itu tanpa adanya internet bisa. Nah, ini yang nilai plus, saya yakin panjenengan juga nanti bisa memanfaatkan. Ini Keeping ini juga tidak hanya diakses oleh Bapak Ibu guru juga, tetapi wali murid di lembaga kami juga kami berikan kemudahan sehingga di rumah wali murid juga bisa belajar mendampingi putra putrinya dengan adanya Keeping. Dari tahap desain, di sini yang pertama adalah strategi. Perlu adanya pelatihan untuk guru-guru yang ada di TK Tunas Harapan terkait dengan program yang baru ini. Yang kedua adalah penyusunan RPM. Pada programnya kami melaksanakan in-house training, baik itu kepala sekolah maupun guru, sehingga perlu kita duduk bareng, kita sepakati bareng untuk belajar bersama, karena memang pembelajaran mendalam ini perlu adanya adaptasi yang dulu mungkin kita belum sebenarnya sudah dilaksanakan, tetapi mungkin ada yang perlu kita pelajari lagi. Terus pendampingan ini di kepala sekolah sebagai mentor dalam kegiatan IHT, karena yang sudah mengikuti pelatihan adalah saya selaku kepala sekolah, yaitu mengikuti pelatihan Duta Keeping tahun 2025 dan alhamdulillah sudah lulus dan dinyatakan sebagai Duta Keeping, dan kemarin sudah dapat paket hadiah dari Keeping, yaitu untuk saya, untuk guru saya, dan juga untuk murid-murid saya. Yang untuk murid-murid saya bagikan, untuk guru, untuk sekolah juga sudah kami bagikan kepada para pendidik. Terkait dengan sumber daya pendukung, ada laptop, proyektor, dan juga akses internet saat mendownload. Setelah mendownload kita tidak usah menggunakan internet lagi. Dari tahap implement, tahap kegiatan yang pertama adalah sebelum kita melaksanakan pelatihan, yang pertama adalah kita menyiapkan jadwal dulu. Jadwal itu kita sepakati bersama antara kepala sekolah dan guru. Kita menyesuaikan jadwal kita masing-masing. Kalau misalnya di dalam jadwal itu kok kita tempuk dengan kegiatan yang lain, kita bisa merubah atau menggeser jadwal itu sesuai dengan kesepakatan kita. Lalu yang kedua, melaksanakan pelatihan. Kita mendownload aplikasi Keeping, lalu kita merancang untuk kegiatan menyusun RPM. Pasca pelatihan, ini kepala sekolah memeriksa RPM yang sudah dibuat oleh guru. Dari tahap mature, reflect, and change, ini mengevaluasi efektivitas. Jadi di setiap indikator keberhasilan guru mampu membuat RPM dengan menerapkan aplikasi Keeping di dalam penerapan pembelajaran mendalam. Yang kedua, kepala sekolah dan guru mengukur sejauh mana pembelajaran mendalam dengan aplikasi Keeping ini bisa meningkatkan literasi digital anak. Pada tahap refleks, kepala sekolah dan guru melakukan diskusi di komunitas belajar, yang selanjutnya guru memberikan masukan ataupun untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Pada tahap change, di sini menyusun langkah tindak lanjut untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, memodifikasi strategi apa yang perlu kita terapkan untuk perbaikan di pembelajaran berikutnya, serta mendokumentasikan. Ini penting, Bu. Jadi setiap kegiatan kita harus mendokumentasikan sebagaimana kita tahu perubahan seberapa jauh tingkat keberhasilan yang kita lakukan. Kesimpulannya,
Jadi yang pertama, pemanfaatan media KIPIN 4.0 terbukti dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran mendalam di TK Tunas Harapan. Yang kedua, media ini mampu meningkatkan motivasi, kreativitas, serta keterlibatan di dalam kegiatan belajar. Yang ketiga, melalui tahapan menilai, merancang, serta melaksanakan mengukur perubahan, guru dapat mengelola pembelajaran yang lebih inovatif dan efektif. Sarannya dari kegiatan program yang kita laksanakan, yang pertama, di kegiatan pelatihan serupa perlu dilanjutkan secara berkala dengan variasi atau aplikasi digital yang lain. Yang kedua, diperlukan pendampingan berkelanjutan dari kepala sekolah dan tim komunitas belajar. Yang ketiga, mampu merancang kegiatan yang berkolaborasi, sehingga dari baik itu pendidik, tenaga kependidikan, itu saling berkolaborasi untuk memberikan masukan untuk perubahan supaya pembelajaran berikutnya bisa lebih baik lagi. Lalu yang keempat, guru senantiasa mengikuti kegiatan sebagai bentuk untuk pengembangan diri. Jadi mungkin mengikuti pelatihan, mengikuti program-program baik itu dari pemerintah maupun dari komunitas, itu kita mengikuti, mendorong guru-guru kita untuk selalu mengembangkan diri. Mungkin dari sekarang mungkin banyak yang sudah ikut Gemini Academy, gitu. Di situ banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Jadi kita mendorong guru-guru kita untuk bisa mengikuti. Ini dokumentasinya mulai dari identifikasi, membuat kesepakatan dengan guru di sini, guys. Yang kedua, in-house training terkait dengan penguatan bersama guru. Lalu rapat untuk koordinasi awal, penyelarasan visi misi. Yang selanjutnya, sosialisasi hasil penyelarasan, pelatihan dan diskusi bersama, penerapan pembelajaran mendalam, dan penerapan di kelompok A dan kelompok B dilanjutkan dengan monitoring atau observasi dari kepala sekolah. Instrumen observasinya, kami mengobservasi guru-guru kami baik dari kelompok A maupun kelompok B di TK Tunas Harapan. Ini undangan dan daftar hadir untuk kegiatan sosialisasi kepada guru, kepada wali murid, dan juga kepada yayasan serta ibu pengawas. Terima kasih. Terima kasih, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon